Biji mata itu menggelinding hingga menyentuh ujung kakiku. Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Jika kalian ingin mentraktir kopi, bisa kalian klik link di deskripsi atau scan di sudut layar kalian. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Cerita ini berawal ketika 2 tahun yang lalu saat aku tengah menimba ilmu di sebuah sekolah swasta di Kabupaten Bandung Timur. Awalnya aku merupakan orang yang sangat tidak mempercayai hal-hal berbau mistis. Tapi segalanya berubah saat aku sendiri menjadi salah satu orang yang berperan dalam kejadian tersebut. Kejadian yang sampai saat ini tidak akan pernah terlupakan dalam benakku. Apalagi tiap kali aku menceritakan kisah ini, sosok pocong berwajah buruk rupa dan gosong itu masih tergambar jelas dalam ingatanku. Dan kadang aku merasa mual jika mengenang kisah itu, dan aku berharap bahwa kisah yang pernah aku alami ini tidak terjadi pada kalian semua yang mendengarkan cerita seram ini. Aku merupakan salah satu murid teladan yang mengejar beasiswa di sekolah ini, dan oleh karena sebab hal itulah aku sering pulang telat atau bahkan menjelang maghrib dari sekolah ini untuk lebih meningkatkan lagi nilai dari mata pelajaran yang aku anggap belum maksimal. Waktu itu sekitar pukul jam 5 sore, aku masih berada di perpustakaan dan hendak pulang ke rumah. Tapi entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja seorang bapak-bapak yang sama sekali tidak aku kenal sedang terduduk lesu dengan kepala menunduk di depan kelas laboratorium fisika. Lantas, aku yang merasa kasihan dan juga heran menghampiri bapak-bapak tersebut. Meski tidak aku kenal siapa namanya, aku pun memberanikan diri untuk menegurnya. "Maaf, bapak siapa? Ada perlukah?" tanyaku di depannya. Bapak tersebut sama sekali tidak menggubris pertanyaanku. Ia masih saja diam dan duduk dengan posisi yang tidak berubah. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyaku kembali. Tapi pertanyaan kedua itu harus terpotong oleh suara Kang Arif yang merupakan penjaga perpustakaan. Dari seberang tempatku berdiri, Kang Arif berteriak memanggil namaku. "Neng, ayo, mau bareng tidak?" Teriakan tersebut membuatku berbalik badan dan lantas membalas ajakan Kang Arif tersebut. "Iya Kang, tunggu sebentar," jawabku dengan sedikit berteriak untuk menyamai suaranya. Saat aku hendak bertanya kembali kepada bapak itu, entah kemana perginya, tiba-tiba saja bapak-bapak tersebut hilang dari tempatnya. Awalnya aku sempat kaget, tapi aku mencoba untuk selalu berpikir positif. Mungkin si bapak tersebut adalah warga sekitar sini yang biasa mulung-mulung bareng rongsokan di area sekolah, dan mungkin dikarenakan malu oleh kedatangan dan pertanyaanku, kemudian ia pergi begitu saja tanpa berpamitan. Tanpa pikir panjang, lantas aku pun pergi dari laboratorium fisika itu dan berjalan ke arah tempat di mana Kang Arif sedang menungguku. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada hal aneh yang terjadi. Tapi ingatan dan isi kepalaku masih saja memikirkan tentang sosok bapak-bapak yang aku temui tadi, sampai-sampai Kang Arif beberapa kali menegurku. Karena ia merasa bahwa setiap kali aku diajak ngobrol olehnya, aku kebanyakan diam dan kadang gak ngejawab pertanyaannya. Malam pun tiba. Seperti biasa, rutinitasku sebelum tidur adalah membaca buku pelajaran yang besok akan diajarkan. Sesaat aku mulai melupakan kejadian menguras akal yang sore tadi terjadi di sekolah. Hingga mataku terasa kantuk, aku pun mulai menutup buku pelajaranku. Tapi justru dari sinilah hal-hal yang buruk itu makin menjadi-jadi.
Semua berawal dari mimpi buruk yang malam itu dialami olehku. Malam itu aku bermimpi bahwa aku berada di tempat yang sama persis dengan tempat yang sore tadi aku jejaki. Di depan laboratorium fisika sekolahku, aku bermimpi bertemu dengan bapak-bapak yang sama yang juga mengenakan baju yang sama. Tapi saat aku hendak menegur bapak tersebut, tiba-tiba saja bapak tersebut mengangkat kepalanya dan menoleh ke arahku. Alangkah kagetnya aku karena wajah dari bapak tersebut sama sekali tidak serupa dengan wajah dari manusia pada umumnya. Darah merah terlihat menetes dari keningnya yang robek dan ada bekas luka menganga di sana. Selain itu, bau anyir darah menyengat makin terasa hingga membuat perutku sangat mual. Dan hal yang tak terduga selanjutnya adalah tiba-tiba saja biji mata dari kelopak mata bapak itu terjatuh. Biji mata itu menggelinding hingga menyentuh ujung kakiku. Saking kagetnya, aku pun berlari hingga tersungkur berguling-guling. Tubuhku terhempas dan membentur ke sebuah pohon mangga yang rindang yang berada di perpustakaan. Namun, kembali ada kejutan lain yang tidak terduga. Aku melihat puluhan sosok berwarna putih tengah berjejer mengelilingi dan menatapku dari kejauhan. Barisan sosok berwarna putih itu samar-samar terlihat seperti guling raksasa yang ukurannya sangat begitu tinggi. Namun, saat kedua mataku semakin mengamati sosok tersebut, rupanya barisan putih itu adalah kumpulan dari sosok makhluk halus yang biasa disebut oleh orang-orang adalah pocong, yang ukurannya sangat tinggi, dan yang lebih menyeramkannya lagi, kumpulan pocong itu seperti sengaja menatap dan mengelilingi tubuhku yang sedang terjerembab. Dengan degup jantung yang tidak beraturan, juga keringat dingin yang mengucur di sekujur badan, aku pun terbangun seketika dari atas tempat tidurku. Seiring itu, azan subuh sudah berkumandang. Aku merasa sedikit lega bahwa apa yang aku alami barusan ternyata hanya sekedar mimpi. Meski setelahnya, aku pun merasa heran dengan mimpi yang seumur-umur baru aku alami. Mimpi buruk yang seperti ini sangat menyeramkan. Ditambah, kenapa situasi dan kondisinya harus sama dengan kondisi kejadian dari hal yang kemarin sore aku alami. Siang itu seperti biasanya, rutinitasku di sekolah adalah belajar. Tapi, ada satu hal yang membuatku kaget, di mana ketika jam istirahat, salah seorang teman sekelasku bercerita bahwa si Dini yang merupakan salah satu murid di kelas ini sedang sakit dan tidak bisa masuk sekolah. Konon katanya, sakitnya si Dini ini disebabkan saat kemarin dia melihat sosok pocong raksasa di depan laboratorium fisika saat sedang latihan paskibraka yang menyebabkan dia sampai pingsan. Ditambah, sakitnya si Dini ini sama sekali tidak biasa karena seluruh tubuhnya terdapat luka lebam berwarna biru tanpa sebab jatuh atau dipukuli secara fisik. Mendengar dan menyimak hal itu, tiba-tiba saja detak jantungku terasa berdebar-debar. Aku ingin lebih jauh lagi mendengar cerita itu, tapi jam kosong di kelas membuat seluruh murid pada hari itu dipulangkan oleh wali kelas. Alhasil, aku pun hanya mendapat separuh dari cerita itu. Akan tetapi, walaupun cuma separuh dari cerita tersebut, itu sudah membuat jantung dan perasaanku terasa tidak karuan. Dan untuk menepis hal negatif itu, aku pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan, melakukan hal yang biasa aku lakukan. Menurut salah satu guru, saat aku bertanya, hari itu Kang Arif tidak masuk sekolah dikarenakan dia ada kegiatan bersama keluarganya di kampung. Lantas, perpustakaan ini terasa semakin sepi. Tapi kendati demikian, hal tersebut tidak mengurungkan niatku untuk membaca buku di sana. Karena aku sadar bahwa aku harus selalu merefresh ilmu pengetahuanku demi mengejar beasiswaku. Karena keasikan membaca di perpustakaan yang sepi itu, tanpa sadar, waktu pun bergulir terasa begitu cepat
hingga tiba-tiba saja azan maghrib berkumandang. Aku yang sempat tersentak kaget, lantas tergesa-gesa menyimpan buku tersebut ke atas rak perpustakaan dan merapihkan barang-barangku, lalu bergegas pergi keluar perpustakaan untuk pulang. Tepat di depan pintu perpustakaan, di tengah langit yang remang-remang yang mulai menggelap, dari seberang tempatku berdiri, aku kembali melihat sosok bapak-bapak yang kemarin sore aku temui. Sosok bapak tersebut masih berada di tempat dan posisi yang sama, di depan ruangan laboratorium fisika, dengan posisi duduk bersila, dengan wajah yang menunduk lesu. Aku langsung teringat dengan kejadian di luar nalar yang sama yang sempat aku alami kemarin sore, dan kejadian yang sama juga dengan apa yang aku alami di dalam mimpiku malam itu. Lantas, aku pun mencoba menghiraukan sosok tersebut dan sesegera mungkin mengambil langkah menjauh darinya. Tapi, entah kenapa, tiba-tiba saja rasa sedih terasa menyayat hati, rasa sedih yang sukar sekali untuk dijelaskan. Sebuah perasaan sakit dan terasa aneh yang menuntunku kembali ke tempat tadi. Dan yang lebih konyolnya lagi, aku malah berbalik badan dan kembali ke tempat itu setelah aku berjalan cukup jauh dari halaman perpustakaan. Namun, ada hal lain yang seketika membuat aku terdiam mematung dan seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat sekarang ini. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja hal yang sama persis dengan yang ada di dalam mimpiku itu terjadi di tempat ini, di tempat yang sama. Para sosok putih seperti guling raksasa tiba-tiba saja bermunculan dari tiap sudut tanah lapang di depan perpustakaan. Sosok putih yang awalnya terlihat samar di bawah remang gelap, kini semakin terlihat jelas menampakkan dirinya. Ditambah, wajah dari sosok putih raksasa itu terlihat semakin kontras dengan warna kulit keriput gosong dan penuh dengan belatung. Sosok pocong itu berayun ke kiri dan ke kanan dengan mata hitam dan wajah buruk rupa menatap ke arahku. Sosok itu terlihat semakin bertambah banyak bermunculan hampir di tiap sudut, yang kemudian diikuti dengan suara cekikikan keras, sebuah suara yang tidak asing terdengar bak di film-film horor. Itu seperti suara tertawa kuntilanak, tapi sama sekali tidak ada sosok pemilik suara itu. Suara itu makin meninggi dan memekikkan telinga, hingga membuatku berteriak sambil menutup mata. Saat aku memejamkan mata, tiba-tiba saja dari arah belakang, sebuah sentuhan dingin terasa yang membuat bulu kudukku makin berdiri. Sentuhan itu terasa dingin, dan lantas saat aku berbalik badan, sebuah sosok yang sebelumnya juga pernah aku lihat dalam mimpi tengah berdiri di belakangku dengan wajah yang tidak kalah menyeramkan dan dikerumuni oleh darah. Seketika aku langsung berlari terpontang-panting dengan sangat kencang hingga beberapa kali tubuhku terjerembab jatuh. Sebelum pada akhirnya, aku sampai di depan gerbang sekolah dan dengan kondisi tubuh yang bergemetar. Diikuti isak tangis ketakutan, aku pun menelpon kedua orang tuaku untuk meminta jemputan. Sesampainya di rumah, setelah tadi aku dijemput oleh ayahku, orang tuaku mencoba menenangkanku, namun kondisi tubuh yang sudah terlanjur sangat ketakutan membuat aku pingsan. Dan di saat aku mulai bisa membuka kedua mata, di sampingku, aku melihat Kang Arif, juga kedua orang tuaku tengah terduduk. Mereka memberiku segelas air, dan dirasa cukup tenang, aku pun mulai menceritakan hal tersebut kepada mereka bertiga. Awalnya Kang Arif menyangkal bahwa itu hanya halusinasiku saja dikarenakan kecapean. Namun, lama-kelamaan, saat didesak oleh bapakku, Kang Arif pun mulai menceritakan silsilah sejarah dari sekolahanku itu secara gamblang. Dulu, sebelum sekolahan ini dibangun, tanah lapang yang berada di depan ruangan perpustakaan merupakan sebuah tempat pemakaman tua yang tidak diketahui siapa orang-orang yang dikubur di sana. Hingga si yang mempunyai sekolah memutuskan untuk menguruk
beberapa makam tua tersebut dengan tanah tanpa lebih dulu memindahkan mayatnya. Perihal bapak-bapak yang tempo hari pernah aku temui, mungkin bisa jadi dulu dia adalah salah satu korban pekerja bangunan yang meninggal gara-gara jatuh dari lantai 2 sekolah pasca pembangunan sekolah. Kepalanya membentur lantai hingga pecah dan tewas seketika di lokasi kejadian. Namun naasnya, saat ingin dimakamkan, jasad bapak-bapak tersebut tidak utuh, dikarenakan salah satu biji matanya sampai dicari beberapa kali pun tidak ditemukan. Dan bisa jadi pocong-pocong yang aku lihat merupakan korin dari arwah gentayangan yang dimana makamnya sempat ditimbun oleh tanah. Di sana bukan hanya kamu saja yang pernah bertemu dengan makhluk gaib tersebut, karena siswi lain pun juga ada yang pernah bertemu dengan sosok gentayangan, arwah penasaran maupun sosok pocong raksasa itu, yang biasanya menampakkan diri mereka kepada perempuan yang sedang datang bulan, karena konon katanya makhluk gaib itu sangat sensitif dengan bau anyir darah perempuan yang tengah datang bulan. Baik, kalau seperti itu, mari kita adakan acara doa bersama di sekolah untuk mendoakan para arwah yang gentayangan itu. Ucap bapak memotong, yang kemudian dibalas dengan anggukan oleh Kang Arif. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.